Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mas Zentrapis di Senin tanggal 21 Oktober 2024, masih seputar kesehatan. Jadi kali ini Mas Zen mau membahas organ pencernaan. Jadi lanjutan daripada organ pencernaan lambung. Untuk kali ini Mas Zen mau mengulas usus halus. Jadi seperti biasa Mas Zen akan mengenalkan fungsinya dulu. Jadi fungsi usus halus, yang kedua perawatan usus halus yang baik, yang ketiga apa yang ditimbulkan ketika usus halus ini bermasalah. Nah, pertama, fungsi daripada usus halus ini menyerap sari-sari makanan. Jadi makanan yang lewat di usus halus setelah dari lambung tadi, hasil pencernaan di lambung, dilanjutkan ke usus halus. Nah, usus halus inilah yang berperan untuk menangkap sari-sari makanan. Yang artinya apa? Usus halus ini adalah gerbang pertama energi. Jadi karena dia tukang nangkap yang pertama, setelah kita makan, dicerna di lambung, lalu diteruskan di usus halus. Nah, baru di gerbang inilah atau diserap oleh usus halus, dilanjutkan ke darah. Nah, darah lalu membagikan ke seluruh tubuh untuk dipergunakan manfaatnya atau energinya. Maka kita sebagai manusia di usus halus ini kita harus pastikan bersih. Nah, bagaimana mengetahui bersih atau tidaknya usus halus? Nah, kita bisa melihat berapa jumlah yang kita makan atau asupan makanan yang kita makan. Menurut ilmu pengetahuan, kalau apa yang kita makan ini udah bergizi, tapi ternyata itu setelah kita makan tidak ada efek apa-apa atau tidak menambah energi atau tetap makan banyak kok tetap lemes. Nah, ini kita patut curiga di usus halus kita banyak plak yang menutupi pori penyerapan sari-sari makanan. Nah, di situ. Jadi kita ulas kembali fungsi tadi. Kita pertegas fungsi daripada usus halus adalah untuk penyerapan sari-sari makanan. Nah, artinya itu gerbang pertama. Yang kedua, bagaimana perawatan usus halus yang baik dan benar. Jadi usus halus ini tidak menutup kemungkinan dalam kurun waktu tertentu, contoh 1 minggu atau 2 minggu, itu sudah timbul plak-plak atau sisa-sisa makanan yang susah untuk melaju atau dia lengket di dinding-dinding usus halus ini. Jadi lengketnya sisa-sisa makanan di dinding usus halus ini itu bisa dikatakan plak. Nah, plak ini kalau nanti menumpuk, akhirnya mulut dari penyerapan atau gerbang pertama penyerapan usus halus ini tertutup. Kalau ini banyak tertutup, tentunya sari makanan tidak terserap dan kita lemes. Nah, jadi untuk perawatannya kita bisa lakukan minum jus itu apa? Jus jeruk nipis bisa. Tapi ini tidak boleh sering-sering. Jus lemon, jus jeruk nipis, bisa makan buah yang asam, kiwi, sirsak. Nah, itu bentuk daripada penyerapan plak di usus. Jadi ketika setelah konsumsi yang minuman yang saya sebut tadi, jus lemon, nah nanti usus ini bersih. Nah, ini nggak boleh sering-sering ya di scrub ini, karena apa? Nanti lendirnya habis dan luka. Kalau sudah luka bisa menimbulkan infeksi. Infeksi nanti dikatakan yang namanya tipes, badan panas dingin tadi. Nah, jadi penyerapan ini melalui buah-buahan, ini bisa dilakukan buah-buahan yang asam ya, itu bisa dilakukan 2 minggu sekali. Nah, kalau udah bersih, insya Allah kinerja usus halus bagus. Nah, yang ketiga, apa efek yang ditimbulkan ketika usus halus ini banyak plak atau terganggu fungsinya? Nah, tentunya kalau usus halus ini terganggu, kita makan sebanyak apapun yang bernutrisi, bahkan beli vitamin yang bagus, itu tidak ngaruh ke tubuh. Karena apa? Semua jadi ampas, tidak ada penyerapan karena gerbang pertama itu tertutup. Kalau tertutupnya gerbang, tentunya hal-hal yang baik pun tidak bisa masuk ke dalam darah atau tidak bisa dilanjutkan ke seluruh tubuh. Nah, karena usus halus ini akses pertama yang menuju tubuh untuk dibagikan ke tubuh. Nah, jadi efek berikutnya yang ditimbulkan usus halus ini juga mirip seperti sakit gula. Nah, ketika kita udah check up ke dokter, oh, dokter menyatakan kita itu sehat,
Nah, lalu tidak ada apa? Tidak ada penyakit apapun, terus dinyatakan sehat sekali, tapi kita merasakan kenapa badan kita lemas. Nah, di sini kita anemianya bagus, dehidrasi tidak terjadi, sakit gula tidak ada, kolesterol tidak ada, pokoknya sehat semua. Nah, di situ baru kita wajib curiga tentang usus halus ini. Itu kalau udah dinyatakan sehat semua, itu bisa dipastikan itu usus halus yang bermasalah. Jadi kita langsung lakukan penyekerapan sedikit-sedikit, karena usus halus ini gejala yang ditimbulkan juga ada mirip seperti lambung. Makanya kalau nanti ada masalah dengan usus halus ini, pasien kadang takut makan yang asam-asam. Nah, kalau memang benar asam lambung, ya jangan makan asam. Tapi apa benar itu asam lambung? Jangan-jangan usus halus. Nah, justru yang asam seperti sirsat, seperti apel, seperti jus jeruk nipis tadi, justru malah membersihkan usus halus, yang mengembalikan fungsi daripada usus halus ini. Makanya di sini pentingnya diagnosa yang tepat itu. Kalau tepat, kita tidak perlu was-was lagi. Nah, kalau lambungnya sehat, kita langsung penyekerapan usus halus, aman di situ. Karena kadang-kadang orang curiga karena asam lambung, sehingga untuk minum jeruk juga takut-takut. Yang akhirnya plak di dalam usus halus ini tidak pernah bersih. Nah, yang ditimbulkan lemes selalu, dan penyakit ini hampir bertahun-tahun, bukan hanya berbulan, bahkan bisa seumur hidup. Yang namanya plak ini, kalau tidak ada penyekerapan, itu terjadi seumur hidup. Akhirnya si pemilik tubuh itu sakit-sakitan. Nah, nanti yang ditimbulkan berikutnya tentunya anemia. Anemia, badannya pucat, karena sehari ini tidak bisa diserap dengan baik. Anemia, lemes seperti orang sakit gula. Terus banyak yang ditimbulkan, bisa juga kurus ceking, makannya banyak tapi tidak kunjung gemuk. Nah, ini bisa dipastikan kita harus curiga di usus halus. Jadi mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat bagi yang mendengarkan semuanya. Makanya Mas Zen selalu menyampaikan, meski ilmu Mas Zen sedikit, sedikit-sedikit Mas Zen sampaikan. Semoga pengetahuan yang Mas Zen punya ini dapat membantu orang-orang yang membutuhkannya. Nah, begitu saja untuk ulasan hari ini, sekilas tentang usus. Lain waktu di pembahasan organ-organ ini mungkin nanti bisa berulang-ulang, mungkin usus halus saja bisa berkali-kali, karena memang fungsi dari tubuh kita ini banyak dan kalau dipelajari itu sangat mengasihkan. Ini sama sebuah tubuh kita ini sama dengan sebuah negara. Jadi saling kait-terkait. Jadi dari lapisan yang terkecil sampai pusat itu saling berhubungan. Nah, makanya di pembahasan ini kita stop dulu. Di awal-awal channel ini, Mas Zen tidak membahas teknik bagaimana megang pasien, bagaimana kondisi pasien ditanganin, tidak. Jadi Mas Zen di channel awal-awal ini tetap mengenalkan fungsi dulu, supaya apa nanti enak diikutinnya. Jadi kita mengenal fungsi dulu, sama ketika kita mau bengkel motor, kita itu wajib tahu apa saja onderdil motor. Nggak mungkin kita jadi bengkel motor terus nggak mengenali onderdil. Ya contohnya fungsi busi apa, fungsi piston apa, fungsi selang bensin itu apa. Nah, jadi ketika kita udah apal di onderdil, otomatis kita apal nama onderdil, fungsi onderdil. Nah, itu secara tidak langsung kita nanti akan tahu ketika ada masalah, oh ininya yang kena. Jadi begitu saja penyampaian Mas Zen, semoga bermanfaat untuk semuanya. Ya, alhamdulillah, Mas Zen minta doanya semoga channel ini lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.